dan pentingnya pengelolaan limbah untuk menjaga kesehatan lingkungan dan masyarakat. Next. Masuk ke pendahuluan. Di sini dijelaskan industri yang berkembang pesat di daerah pedesaan seringkali dianggap sebagai sumber kemajuan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Namun, manfaat ekonomi ini sering kali diiringi dengan dampak yang negatif dan tidak bisa diabaikan, terutama terhadap lingkungan. Salah satu contoh adalah PT Anandribut, perusahaan besar yang menambang dan mengelola sumber daya alam seperti minyak, gas, batu bara, dan kayu. Kurangnya pengelolaan limbah ini yang dapat memicu konflik itu antara masyarakat dan pihak perusahaan. Jadi dia kayak apa ya? Kayak nggak seimbang gitu. Terus masyarakat yang merasa hak mereka atas lingkungan yang bersih telah dilanggar, sementara perusahaan merasa kontribusi ekonomi yang diberikan sudah cukup untuk memenuhi tanggung jawab sosial. Next. Nah, di sini juga dijelaskan dampak limbah industri terhadap lingkungan hidup. Limbah industri yang tidak dapat dikelola dengan baik dapat berdampak pada berbagai aspek lingkungan antara lain. Pertama, di sini ada tanah. Di sini dijelaskan limbah padat dan cair yang mengandung bahan kimia berbahaya dapat mencemari tanah, menyebabkan hilangnya kesuburan dan membahayakan tanaman. Terus di sini dijelaskan juga yang kedua, air. Di situ ada limbah cair yang dibuang sembarangan ke sungai atau saluran air yang menyebabkan pencernaan yang merusak habitat air dan mengancam kesehatan manusia. Terus di sini ada yang ketiga, udara. Di situ dijelaskan emisi gas beracun dari proses produksi dan pembakaran limbah yang menyebabkan pencemaran udara. Terus udara yang tercemar itu dapat menyebabkan masalah pernapasan, memperburuk kualitas udara, dan berkontribusi pada perubahan iklim global. Terus selanjutnya di sini juga dijelaskan bagaimana komunikasi dalam organisasi untuk menangani konflik. Di situ ada pertama dari transparansi. Transparansi terkait pembuangan limbah dan dampaknya sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat. Perusahaan perlu memberi laporan yang jujur mengenai pengelolaan limbah dan tindakan preventif untuk mengurangi pencemaran. Terus yang kedua, di sini ada dialog terbuka. Di situ dijelaskan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan dapat membantu memperkuat hubungan kedua pihak. Perusahaan dapat membuka ruang diskusi atau forum bersama untuk mendengarkan keluhan, kebutuhan, dan saran dari masyarakat. Di sini yang ketiga ada tanggung jawab sosial perusahaan atau bisa disebut CSR. Di sini dijelaskan program CSR itu yang berfokus pada isu lingkungan dapat menjadi sarana bagi perusahaan untuk menunjukkan komitmen terhadap kelestarian alam. CSR dapat berupa bantuan teknologi untuk pengelolaan limbah, program penanaman pohon, atau edukasi lingkungan bagi warga desa. Terus yang keempat, di sini juga dijelaskan mediasi oleh pihak ketiga. Di situ dijelaskan mahasiswa yang berperan sebagai mediator dapat membantu menyampaikan kebutuhan masyarakat kepada perusahaan secara objektif. Kehadiran pihak ketiga yang netral dapat meredam ketegangan dan memfasilitasi komunikasi yang lebih sehat. Sampai sini paham semuanya? Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Iya, silakan berdiri. Perkenalkan, nama saya Nurisa. Saya ingin bertanya tentang pendekatan yang sebenarnya dalam pengambilan keputusan terkait isu lingkungan itu maksudnya gimana ya? Tolong menjelaskan. Terima kasih. Oke, terima kasih pada Nurisa yang telah menanyakan. Jawabannya singkat saja. Pendekatan partisipatif ialah di mana masyarakat itu dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Contohnya itu ada tiga. Yang pertama adalah identifikasi dari pengambilan solusi, terus yang kedua ada perumusan masalah, dan yang ketiga itu ada gimana kebijakan kita tuh daripada pengambilan keputusan yang tadi itu. Mungkin sudah paham? Ada pertanyaan lagi? Ada? Mungkin kalau sudah nggak ada, saya tutup presentasi di sini. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang
Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.